Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya Via Aini, kemudian ada Dika Almunawaroh dan Widya Okta Indriani. Di sini kami akan presentasikan tentang bahaya antibiotik. Nah, presentasi ini sebagai tugas dari mata kuliah toksikologi. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mengetahui bahaya antibiotik itu, kita harus tahu dulu apa itu antibiotik. Nah, antibiotik merupakan zat-zat kimia yang diproduksi oleh fungi dan bakteri yang berkhasiat untuk menghambat kuman atau bahkan mematikan dengan toksitas yang relatif kecil. Nah, antibiotik itu dibuat dengan cara mikrobiologi. Kemudian ada juga sejarah antibiotik. Nah, jadi penemuan antibiotik yang pertama itu diinisiasi oleh Paul Ehrlich. Beliau menemukan salvarsan yang digunakan untuk melawan penyakit sifilis. Kemudian selanjutnya ada Alexander Fleming yang secara tidak sengaja menemukan penisilin pada tahun 1928. 7 tahun kemudian, Gerhard Domark menemukan sulfa yang membuka jalan penemuan obat anti-TB, yakni isoniazid. Kemudian pada tahun 1943, antituberkulosis pertama, streptomycin, ditemukan oleh Sekman Waksman dan Albert Sachs. Nah, si Waksman ini juga orang pertama yang memperkenalkan terminologi antibiotik. Sejak saat itu, antibiotik ramai digunakan klinis untuk menangani berbagai penyakit infeksi. Kemudian berikutnya ada penggolongan antibiotik. Nah, penggolongan antibiotik ini pertama berdasarkan struktur kimia dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada beta-laktam. Nah, beta-laktam ini terdiri dari berbagai golongan obat yang mempunyai struktur cincin beta-laktam. Di antaranya ada penisilin, isokazolil, cefalosporin, monobaktam, dan carbapenem. Selanjutnya ada tetrasiklin. Nah, tetrasiklin ini mempunyai spektrum luas dan dapat menghambat berbagai bakteri gram positif, gram negatif, baik yang bersifat aerob maupun yang bersifat anaerob, serta mikroorganisme lain seperti Rickettsia dan Mycoplasma. Contoh dari tetrasiklin ini yaitu ada tetrasiklin dan doxycycline. Kemudian ada makrolida. Makrolida ini aktif terhadap bakteri gram positif, tetapi juga dapat menghambat Enterococcus dan Bacil gram positif. Contoh dari makrolida ini yaitu enteromycin dan clarithromycin. Selanjutnya ada lincomycin. Contohnya yaitu lincomycin dan clindamycin. Kemudian chloramphenicol, contohnya chloramphenicol dan thiamphenicol. Chloramphenicol ini aktif terhadap sejumlah bakteri gram positif, gram negatif, tetapi karena toksisitasnya, penggunaan obat ini dibatasi hanya untuk infeksi yang mengancam kehidupan. Tidak ada alternatif lain. Jadi, si chloramphenicol ini hanya untuk keadaan darurat saja. Kemudian aminoglikosida, contohnya streptomycin, neomycin, dan gentamicin. Aminoglikosida ini bersifat bakterisidal dan aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Ini dihasilkan dari fungi, yakni Streptomyces dan Micromanospora. Kemudian ada sulfonamida, contohnya sulfadizin, sulfisoxazol, dan cortimoxazol, kombinasi dari trimetoprim dan sulfametoxazol. Berikutnya ada quinolon. Quinolon ini menghambat sebagian besar Enterobacteriaceae. Contohnya ada asam nalidiksat dan fluoroquinolon. Kemudian ada glikopeptida, contohnya vancomycin dan telcoplanin. Kemudian ada antimikrobakterium, isoniazid, rifamycin, pyrazinamide, dan golongan lain, contohnya polymyxin, bacitracin, dan oxazolidinone. Nah, kemudian ada juga penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama ada obat yang menghambat sintesis dan merusak dinding sel bakteri.
Jadi cara kerjanya menghambat sintesis dan merusak jenis sel bakteri. Contohnya antibiotik beta-lactam tadi. Kemudian ada obat yang memodifikasi atau menghambat sintesis protein. Contohnya amiglikosid, tetrasiklin, dan chloramphenicol tadi. Selanjutnya ada obat anti-metabolit yang menghambat enzim-enzim esensial dan metabolisme folat. Contohnya ada sulfonamida dan trimetoprim. Dan yang terakhir, obat yang mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat. Contohnya quinolon, asam nalidiksat, dan fluoroquinolon. Kemudian ada efek sampingnya. Nah, kalau golongan penisilin secara umum mempunyai efek samping hipersensitasi, gangguan lambung, seperti mual, diare, dan muntah, dan pada dosis tinggi dapat terjadi nefrotoksis dan neurotoksis. Kemudian golongan cefalosporin hampir sama dengan penisilin, tapi lebih ringan, seperti gangguan pada lambung. Kemudian golongan aminoglikosida dapat mengakibatkan kerusakan pada pendengaran, keseimbangan itu juga dapat merusak ginjal, dan untuk penggunaan oral dapat menyebabkan muntah dan diare. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Widya. Selanjutnya, saya Widya Oktaindriani akan melanjutkan penjelasan dari Atuvia. Untuk efek samping golongan tetrasiklin, pada pemakaian oral dapat menyebabkan gangguan lambung. Selain itu, dapat menimbulkan gangguan struktur kristal gigi, kulit peka terhadap cahaya atau fotosensitasi. Untuk efek samping golongan makrolida mempunyai efek samping gangguan lambung ataupun usus dan gangguan fungsi hati. Selanjutnya, untuk chloramphenicol merupakan golongan yang mempunyai efek samping gangguan lambung dan usus, neuropati optis dan perifer, radang lidah dan mukosa mulut, dan anemia. Untuk selanjutnya, antibiotik bisa diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama, selanjutnya antibiotik bisa diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama, menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini seperti beta-lactam, bacitracin, dan vancomycin pada umumnya bersifat bakterisidal. Yang kedua, memodifikasi atau menghambat sintesis protein. Pada umumnya bersifat bakteriostatik. Yang ketiga, menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, misalnya trimetoprim dan sulfonamid. Yang keempat, mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, misalnya quinolon dan nitrofurantoin. Yang kelima, mempengaruhi permeabilitas membran sel bakteri. Antibiotik yang termasuk adalah polymyxin. Selanjutnya, berdasarkan spektrum kerjanya, antibiotik terbagi atas dua kelompok besar, yaitu antibiotik dengan aktivitas spektrum luas dan antibiotik dengan aktivitas spektrum sempit. Yang pertama ada antibiotik spektrum luas, bekerja terhadap lebih banyak bakteri baik gram negatif maupun bakteri gram positif, serta jamur. Contohnya ada tetrasiklin dan chloramphenicol. Yang kedua ada antibiotik spektrum sempit. Antibiotik spektrum sempit ini bekerja terhadap beberapa jenis bakteri saja. Contohnya penisilin yang hanya bekerja terhadap bakteri gram positif dan gentamicin hanya bekerja terhadap bakteri gram negatif. Lalu selanjutnya ada bahaya dari antibiotik. Yang pertama ada gangguan pencernaan. Nah, gejala gangguan cerna akibat penggunaan antibiotik meliputi diare, mual, muntah, dan kram perut. Yang selanjutnya ada reaksi alergi. Sebagian orang yang memiliki reaksi alergi antibiotik dapat mengalami komplikasi berat berupa shock dan sindrom Stevens-Johnson. Yang ketiga ada infeksi jamur dan bakteri, lalu sensitif terhadap cahaya,
diare, gigi berubah warna, dan resistensi antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik yang terlalu sering atau tidak sesuai dosisnya dapat menyebabkan kuman mengalami resistensi atau kekebalan. Hal ini merupakan salah satu efek samping antibiotik yang paling mengkhawatirkan. Penggunaan antibiotik yang bijak. Bagaimana menggunakan antibiotik secara bijak? Yang pertama, tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Pastikan untuk membeli dan menggunakan antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Tidak menggunakan antibiotik untuk selain infeksi bakteri. Tidak menyimpan antibiotik di rumah selain dalam masa pengobatan. Yang keempat, gunakan antibiotik yang diberikan dokter sampai habis sehingga bakteri akan mati secara keseluruhan dan tidak menimbulkan sifat resisten. Yang kelima, tidak memberikan antibiotik sisa kepada orang lain. Lalu yang terakhir, tanyakan kepada apoteker atau dokter jika ingin mengetahui lebih lanjut cara penggunaan antibiotik yang benar. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.